Laut Indonesia pada prinsipnya kan sekarang sedang menghadapi ancaman global ya sebenarnya. Dari mulai perubahan iklim, kemudian pengasaman laut, ada penurunan kadar oksigen gitu, atau yang kita kenal dengan deoksigenasi. Termasuk kalau perubahan iklim ada konteksnya, ada kenaikan suhu permukaan laut, kemudian kenaikan level permukaan laut atau sea level. Nah, itu semua berpengaruh cukup signifikan terhadap variasi atau kondisi biogeokimia air laut di Indonesia. Nah, yang paling mencolok atau yang paling signifikan misalnya perubahan atau kenaikan suhu permukaan laut yang secara global itu kemudian membuat penurunan kadar oksigen di laut Indonesia. Dan wilayah yang menghadapi deoksigenasi atau penurunan kadar oksigen itu sudah mulai meluas dibanding 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu di Indonesia itu belum terdeteksi adanya deoksigenasi di lapisan tengah ya, lapisan tengah sampai bawah. Untuk tahun 2020-an ini sudah ada terdeteksi. Meskipun di permukaan tidak ya, di permukaan karena dia ada aktivitas fitoplankton dan sebagainya tidak terdeteksi, tetapi kadar oksigen ini sudah mulai menurun di lapisan mulai kedalaman 500 meter ke bawah. Di samping itu yang paling mencolok kedua itu adalah adanya peningkatan ini ya, suhu yang dibarengi dengan kadar karbon dioksida di atmosfer. Nah, karena peningkatan kadar karbon dioksida yang terus meningkat ini secara linear begitu ya. Ada datanya dari stasiun di Indonesia, ada stasiun Koto Tabang di Sumatera Barat. Kalau di global biasanya menggunakan rujukan di Hawaii, di Mauna Loa. Nah, karena ada peningkatan kadar CO2 ini, maka itu berpengaruh langsung terhadap sistem karbonat di air laut. Jadi sebenarnya karbon dioksida ini kan terlarut ke dalam air laut. Nah, terlarut ke dalam air laut itu mengalami serangkaian proses kimiawi, itu kemudian dia bisa karena kadar CO2-nya itu tinggi di atmosfer, sehingga yang diserap juga akan lebih banyak. Ya, yang terlarut di dalam air laut akan lebih banyak. Nah, kelarutan CO2 di laut yang semakin banyak ini yang menyebabkan kadar keasaman itu meningkat. Jadi pH-nya semakin turun. Gitu. pH air laut itu semakin turun. Gitu. Nah, ini yang disebut pengasaman laut yang kita kenal dengan pengasaman laut. Nah, ini sangat berpengaruh karena ketika sistem karbonat berpengaruh, maka ini akan berpengaruh kompleks ya terhadap siklus karbon sendiri yang ada di Laut Indonesia maupun nanti juga ekosistem, baik itu mikroorganisme yang berkapur atau ekosistem terumbu karang itu sangat terpengaruh oleh adanya pengasaman laut ini. Belum lagi nanti di sektor budidaya yang menggunakan komoditas kerang itu akan sangat berpengaruh terhadap pengasaman laut. Siklus itu kan secara pengaruh langsungnya kan dipengaruhi oleh suhu dan salinitas, suhu air laut maupun kadar garam air laut. Ini sebenarnya faktor konservatif ya, yang memang dari dulu orang atau ilmuwan udah mengetahui bahwa faktor fisik ini yang berpengaruh terhadap faktor kimiawi yang terjadi di air laut. Nah, ketika terjadi perubahan salinitas maupun temperatur oleh sebab skenario apapun, misalnya kalau sekarang kan perubahan iklim, dia menaikkan suhu. Tapi kalau ada runoff atau masukan dari daratan yang dia berpotensi mengubah salinitas, nah itu juga akan berpengaruh terhadap parameter biogeokimia atau siklus biogeokimia yang ada di laut. Jadi masukan dari daratan itu dalam berbagai macam bentuk ya, mulai dari bahan organik, pencemaran dan sebagainya, itu yang dari daratan itu ketika masuk laut dia akan berpengaruh, baik itu menambah
langsung konsentrasi materi organik atau bahan pencemar, termasuk juga dapat mengubah salinitas. Selain itu, salinitas ini juga dipengaruhi oleh presipitasi atau curah hujan gitu. Nah, perubahan iklim kan otomatis mengubah pola curah hujan ini gitu. Jadi nah itu akan mengubah salinitas yang kemudian berdampak ke siklus biokimia. Karena respon biologis itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi biokimia atau oceanografi kimia di laut. Itu kemungkinan besar akan berdampak pada produktivitas perikanan misalnya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau terjadi pengayaan karbon misalnya, karbon organik, pengayaan karbon organik, itu kan sebenarnya karbon ini kan proksi, tapi dari yang diamati dari proksi ini, pengayaan karbon itu sebenarnya rentetannya ada banyak. Yang pertama, kalau dia terjadi peningkatan karbon organik di laut, itu berarti tandanya produksi fitoplankton meningkat, produktivitas primer meningkat. Nah, ketika produktivitas primer meningkat ini diikuti, kalau dengan jaring makanan, dia akan diikuti oleh peningkatan peningkatan misalnya yang dari plankton dimakan oleh fitoplankton, dimakan oleh zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan yang lebih besar, sehingga peningkatan produktivitas primer yang karena rentetan dari peningkatan pengayaan karbon tadi, itu dibarengi dengan peningkatan produktivitas perikanan tangkap misalnya. Dan sebaliknya, ketika terjadi penurunan karbon organik, artinya itu ada penurunan produktivitas primer di laut, sehingga akan diikuti dengan penurunan produktivitas perikanan. Nah, berbeda yang contoh lain misalnya yang kaitannya dengan produktivitas perikanan, jika terjadi pengasaman laut, perubahan sistem karbonat yang ada di air laut mempengaruhi proses tadi ya, ada penurunan keasaman, kemudian menghambat pembentukan cangkang berkapur oleh hewan-hewan, kerang mutiara, kerang yang bisa dimakan itu. Nah, kalau suatu industri budidaya bergantung pada sektor ini, maka itu akan terganggu dan mengalami penurunan produksi. Berdasarkan siklus karbon yang sebenarnya dia basic sekali di dalam biogeokimia. Itu kan karena dia berbentuk siklus dari karbon dioksida yang kemudian mengalir, kemudian menyebabkan berbagai serangkaian macam proses yang kompleks, yang berpengaruh pada penurunan pH, kemudian macam-macam. Dan dari sini sebenarnya untuk mitigasi perubahan iklim, mitigasi pengasaman laut dan sebagainya, itu berarti caranya adalah bagaimana mengurangi karbon atau emisi karbon antropogenik yang ada di atmosfer. Nah, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karbon dioksida yang ada di atmosfer kan cenderung linear naiknya. Nah, bagaimana caranya kenaikan ini tidak signifikan sehingga cenderung melandai. Nah, yang menjadi sorotan dari dunia, bagaimana menurunkan emisi karbon dioksida ini. Nah, makanya di dalam sektor laut itu menggunakan berbagai pendekatan. Yang pertama, mungkin Mas tahu mengenai nature-based solution gitu, solusi berbasis alam untuk mitigasi perubahan iklim, atau technology-based solution, solusi berbasis teknologi. Nah, untuk yang pertama itu dari sektor laut itu bisa digunakan menggunakan pendekatan konservasi laut atau restorasi ekosistem laut gitu. Nah, konservasi ini konsepnya adalah karena di laut itu kan ada ekosistem yang dia memiliki vegetasi. Misalnya mangrove, ekosistem pesisir yang bermangrove, ekosistem pesisir yang punya padang lamun. Nah, itu yang kalau diterapkan konservasi, maka diharapkan
kita mengurangi apa istilahnya, avoided emission. Jadi emisi yang bisa dihindari gitu. Jadi kalau bisnis as usual kan tidak dikonservasi begitu misalnya ya. Itu berarti ekosistem itu kan bisa dialih lahan atau manfaatkan dengan tanpa berkesinambungan gitu ya, dieksploitasi dan sebagainya. Sehingga dari situ ada potensi untuk justru menambah emisi karbon ke atmosfer. Nah, sehingga kalau merujuk pada siklus karbonnya, agar itu dikurangi yang masuk ke atmosfer, maka itu ditingkatkan avoided emission-nya, salah satunya dengan cara konservasi. Nah, cara lainnya yang saat ini dikembangkan oleh berbagai negara, rehabilitasi atau restorasi gitu, untuk ekosistem pesisir. Nah, ini yang pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, untuk pendekatan berbasis teknologi itu lebih kompleks dan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan lebih tidak efisien secara biaya, karena yang masih dihitung-hitung bagaimana melakukan efisiensi biaya. Contohnya yang sedang dikembangkan adalah merekayasa kolom air dengan fertilisasi pemberian apa istilahnya, unsur besi atau ion besi. Nah, targetnya adalah dia meningkatkan produktivitas primer atau meningkatkan fitoplankton yang ada di perairan itu sehingga bisa menyerap CO2 dari atmosfer. Tapi cara ini masih kontroversial terkait dengan biaya, terkait dengan dampak ikutan dan sebagainya. Atau rekayasa menggunakan untuk meningkatkan itu ya, pompa biologis, jadi menggunakan upwelling, dalam upwelling buatan maupun upwelling alami, untuk kemudian di perairan itu dibuat subur begitu ya, sehingga fitoplanktonnya meningkat sehingga menyerap CO2 tadi. Tapi yang itu saya sampaikan itu teknologi masih dalam pengembangan. Peningkatan karbon dioksida yang naik tadi kan berpengaruhnya ke pengasaman. Kemudian ketika ada peningkatan suhu, itu terjadi penurunan kadar oksigen. Jadi tiga tantangan atau tiga ancaman yang ada di laut itu kan suhu semakin naik, oksigennya berkurang, semakin asam gitu. Nah, dari tiga ini, suhu, keasaman, dan oksigen kan sangat diperlukan oleh biota laut begitu. Nah, jadi otomatis pertama pastinya biota itu akan mencoba beradaptasi dengan perubahan lingkungan itu. Misalnya kalau dia adaptasinya bisa dalam bentuk mencari habitat yang baru. Artinya kalau mencari habitat yang baru yang dulunya mungkin di suatu habitat ditemukan jenis tertentu kemudian berkurang, nah, komposisinya berubah, jadi komposisi spesiesnya bisa saja berubah karena terjadi perubahan tadi. Kemudian juga bisa jadi direspon dalam bentuk kematian jika kondisinya ekstrim. Jadi kalau terjadi pengasaman ekstrim, kenaikan suhu yang ekstrim, atau kadar oksigen yang sampai dalam posisi hipoksia atau sangat kurang sekali, itu bisa menyebabkan kematian organisme. Yang kalau organisme masih bisa beradaptasi, maka dia bisa tadi mengubah komposisi ya, secara secara komunitas dia bisa berubah komposisinya. Secara keanekaragaman juga berubah karena ada yang berpindah, ada yang mengalami mungkin tidak tahan kemudian berpindah, atau tidak tahan kemudian mati, atau mencoba beradaptasi dengan mengurangi ukuran begitu. Ukurannya bisa tambah lebih kecil dan sebagainya. Kalau pengasaman laut itu kan cenderung membuat
ini respon biota itu memiliki ukuran yang lebih kecil. Ada dua konteks di sini. Yang pertama, siklus karbon, pemantauan karbon atau riset dan pemantauan variabilitas karbon di laut. Ini yang pertama kan dia dalam konteks pemantauan yang dia berkala dan long term, itu bisa membantu di dalam pengambilan keputusan dalam konteks karena pemantauan karbon ini kan dipantau sebagai proksi terhadap perubahan. Nah, ketika kita bisa mendeteksi perubahan, kemudian bisa memprediksi perubahan yang akan datang. Karena dari data pemantauan kan kita sebenarnya bisa melakukan prediksi atau forecast begitu. Jadi kalau kita sekarang 2024, kira-kira 5 tahun yang akan datang, kondisi karbon ya secara umum ya yang ada di Indonesia seperti apa. Nah, ini kita bisa menggunakan data-data inti untuk melakukan mitigasi. Nah, kiranya kan di dalamnya mungkin ada dalam pengambilan keputusan di mana saja sih daerah yang perlu mendapat perhatian karena rawan dalam konteks terdeteksi misalnya terjadi pengayaan karbon berlebih misalnya yang menimbulkan misalnya eutrofikasi. Nah, eutrofikasi atau yang ini yang menyebabkan sering terjadinya blooming alga berbahaya dan sebagainya. Nah, faktor-faktor prediksi atau pemantauan ini yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan melakukan mitigasi kejadian ekstrim begitu. Nah, konteks yang kedua adalah menggunakan hasil riset dan pemantauan karbon ini kan kita bisa mengetahui misalnya dalam konteks mitigasi perubahan iklim dengan pengurangan emisi karbon, kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana atau aspek-aspek apa saja di dalam pengelolaan ekosistem pesisir itu yang berpotensi untuk mengurangi emisi karbon atau memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi karbon secara nasional misalnya. Kalau di hasil penelitian saya dan tim kan menyebutkan misalnya carbon offset atau yang potensi penurunan emisi karbon dari konservasi padang lamun itu bisa mencapai 11% begitu, dari aktivitas konservasi padang lamun di marine protected area gitu. Nah, artinya dengan hasil ini itu bisa berkontribusi terhadap target penurunan emisi karbon nasional begitu. Nah, kemudian ini kan artinya secara langsung maupun tidak langsung kan mendukung pembangunan perekonomian biru di Indonesia. Karena ekonomi biru ini kan konsepnya dia pembangunan tetap jalan, tapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, begitu kan, secara sederhana. Nah, artinya kelestarian lingkungan dengan tadi konservasinya juga diprogramkan, pembangunannya yang lestari tetap diprogramkan. Nah, kita bisa menghitung kalkulasinya cost benefit, kemudian aspek penurunan emisi dan bagaimana manfaat dan kekurangannya begitu yang kita bisa saling menimbangi di situ. Yang terakhir barangkali potensi untuk menggunakan riset mengenai karbon atau penurunan emisi karbon di ekosistem laut ini adalah untuk karbon kredit gitu ya. Kalau kita mengenal karbon kredit dengan aktivitas konservasi atau aktivitas restorasi, kemudian kita bisa memvalidasi dan memverifikasi metodenya, kemudian bisa melakukan pelaporan terhadap metode itu, kemudian terhadap kalkulasi yang digunakan, kalkulasi penurunan karbonnya. Nah, itu bisa kemudian dipakai untuk nanti dimasukkan di dalam sistem karbon kredit atau carbon market yang sampai saat ini di Indonesia masih land based gitu ya, atau energi, sektornya masih sektor energi dan sektor darat gitu, belum menambahkan sektor laut ini. Nah, ini sangat potensial kalau misalnya ini nanti bisa lebih berkembang dengan kalkulasi-kalkulasi yang lebih akurat dengan metode yang lebih valid.
secara global ya, secara internasional berbagai hub kan sudah cukup ini ya, cukup signifikan lah peningkatannya untuk kerjasama internasional. Artinya secara internasional perhatian terhadap geokimia karbon ini menjadi hal yang utama begitu. Karena meskipun dia lebih ke basic science gitu ya, tetapi karena dia geokimia karbon ini menjadi menjadi dasar dari tadi berbagai macam proses yang ada di laut begitu ya, mulai dari perubahan iklim, pengasaman laut, deoksigenasi laut dan sebagainya. Ini menjadi concern yang cukup global. Artinya kita mengenal berbagai hub di Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO begitu, atau IOC UNESCO. Kemudian di berbagai hub juga, misalnya Blue Carbon Initiative, Blue Carbon Project dan sebagainya, itu bertebaran secara global untuk mengusung kerjasama internasional. Termasuk dalam platform Integrated Marine Biosphere Research gitu, yang dia menyoroti juga tidak hanya marine biogeochemistry-nya, tetapi juga bagaimana marine biogeochemistry ini berperan terhadap riset-riset biosfer yang dia bersinggungan langsung dengan sosial ekonomi masyarakat begitu. Jadi platform-platform ini cukup secara internasional ini menjadi wadah untuk kolaborasi. Ini menjadi tugas bersama ya, tidak hanya masyarakat tapi juga semua elemen bangsa begitu ya, bahwa laut tidak hanya laut, saya kira lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di bumi begitu. Sehingga kita perlu menyadari, perlu aware bahwa pembangunan tetap berjalan, tetapi perlu memperhatikan kelestarian lingkungan baik di laut maupun di darat, dengan memulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, kemudian lebih banyak membaca informasi mengenai hasil-hasil riset yang biasanya hasil riset itu mampu memberikan forecast atau prediksi kira-kira yang ke depan itu apa yang perlu disikapi, apa yang perlu dimitigasi, dan bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.